Lalu ia menjawab, katanya kepadanya, biarlah itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, kehendak Elohim. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Elohim seperti burung merpati turun ke atasnya, seperti burung merpati. Intinya mirip burung merpati lah, ya. Oke. Nah, terdengar suara, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Oke. Yang berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ini perkataan siapa? Perkataan Elohim. Elohim, oke. Ada Elohim di surga ya yang berkata, apakah Nabi inilah seperti anakku begitu? kasih, kepadanya lah aku berkenan. Nah, sekarang saya tanya, yang seperti burung merpati ini siapa? Ya Elohim. Loh, berarti Elohimnya itu di bumi dalam bentuk burung merpati, bukan di surga. Ya, itu yang telah menjadi roh. Anda ini kayak gimana sih? Yang ngomong burung merpati atau suara dari langit yang terdengar suara itu? Suara dari langit, yang Elohim. Suara dari langit. Berarti kan yang ngomong itu Elohim bukan? Ya. Elohim kan? Di Matius itu Roh Kudus itu seperti merpati, Roh Kudus, Roh Kudus yang merpati itu. Burung merpati ini rupanya siapa? Wujudnya siapa burung merpati? Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus. Simbolnya itu, simbolnya. Ya, Roh Kudus, Tuhan bukan? Iya, Tuhan. Bukan. Oke, ini ya. Roh Yang Kudus satu, saya catat dulu, Bapak di surga. Pribadi ketiga Elohim lah itu, Roh Kudus. Dua, burung di langit. Itulah Yesus. Roh Kudus. Yesus di sungai, gitu ya. Ya. Kondisi Matius 3:17 ya. Nah, Oke. Bapak yang di surga ini Tuhan bukan? Kata-kata. Ya Tuhan, Elohim. Tuhan lah. Oke. Burung di langit ini Tuhan bukan? Ya, itulah lambangnya Roh Kudus itu. Ya, Tuhan. Roh Kudus Tuhan lambangnya. bukan? Ya, Roh Kudus Tuhan bukan? Lambangnya Ya. Roh Kudus. Roh Kudus. Iya. Tuhan. Roh Kudus. Yesus yang di sungai Yordan Tuhan bukan? Iya, gelarnya Tuhan. Tuhan. Oke. Ada berapa Tuhan? Berapa pribadi yang bergelar Tuhan? Itulah tiga pribadi Elohim. Itulah Oke, pribadiannya. berarti ada berapa Tuhan? Itulah kepribadiannya, satunya Tiga Elohim pribadi itu. dalam satu diri. Elohim itu satu, tetapi menyatakan diri di dalam yang ketiga ini gitu loh. Satu Ya, Elohim betul, ada di Pak surga. Yes. Tenang dulu, itu Darni. Ya, jangan mau kita dibelok-belokkan si Paruk. Iya. Agama Mau digurgar-gurgar benar. adanya kita ini. Satu Oke. Elohim ada di surga, betul? Ya, Satu Elohim ada di bumi dalam bentuk burung merpati. burung betul? merpati, lambangnya simbol. Betul? Ya, Satu Elohim ada dalam diri Yesus yang ada di Sungai Yordan, betul? yes. Nah, ketiga-tiganya berbeda kondisi dan tempat. Iya, Ada yang berbeda di surga, pribadi. ada yang di Berbeda burung, pribadi. ya, ada yang di burung, ada yang di Iya. Sungai Yordan. Yes. Sekarang saya tanya, total ada berapa Elohim? Total ada satu Elohim, tapi Satu. pribadiannya berupa ini, yang ketiga ini. Gitu jawabannya, anak kata-kata. Satu, ya. Gitu. Tuhan kita, Elohim kita satu, menyatakan diri di Iya, dalam betul. tiga pribadi ini. Gitu itu Iya, jawabannya. Bagaimana kalian mengatakan satu kepada tiga hakikat yang berbeda pada Buktinya kenapa pada satu? tiga keadaan? Buktinya satu, setelah kembali ke surga Yesus, satu yang berkuasa. Kalau kembali ke surga, ke tahtanya, tadinya kan sebelum Yesus turun ke bumi, dia kan sang firman. Ya. Makanya Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Elohim mengambil rupa manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah Yesus Putra. Oke? Nah, Roh Kudus ini aku akan menurunkan penghibur. Siapa itu penghibur itu? Itulah Roh Kudus. Ini juga bagian dari Bapa. Ini pribadi Bapa. Siapa itu Bapa lagi? Yang nomor satu, itu adalah sebutan sewaktu Yesus mengatakan berdoalah kepada Bapa. Itulah sebutan. Jadi Bapa, Yesus, Roh Kudus, inilah sebutan di bumi. Inilah bagian daripada Bapa itu. Yang ketiga ini hakikatnya setelah naik ke surga satu. Itulah Elohim.
berkuasa di surga. Itu. Lantas anak manusia yang duduk di sebelah kanan Elohim dalam Lukas 22 nomor 69 itu siapa itu, Darni? Bang Borus Redis mungkin, Bang Borus Redis. Di dalam Anak Al-Quran juga manusia. menegaskan. Anak manusia dalam Al-Quran yang juga duduk di sebelah kanan Elohim itu siapa, kata-kata Padis? Yaitu Yesus. Apa? Yaitu Yesus. Loh, berarti Yesus manusia. Yesus itu kan manusia yang telah menjadi firman. Ketika dia duduk di sebelah kanan Bapaknya, duduk di sebelah kanan Elohim, dia manusia, bukan Elohim. Lah tadi kan engkau sebut bapaknya. Nah itu bapaknya. Diketahui Bapak sendiri itu kan mulai. Elohim. Bapak kan udah kita catat tadi di sini. Bapak Elohim, betul? Iya. Betul? Iya betul. Nah, dalam Lukas 22 nomor 69, ada anak manusia yang duduk di sebelah kanan Elohim. Siapa anak manusia itu? Ya Yesus. Berarti Yesus Yang telah- berarti Yesus manusia, bukan Elohim. Dia kan diturunkan di bumi itu untuk meluruskan semua Alkitab serta Al-Quran itu. Saya Iya nggak kan? tanya itu, ini di surga. Ini di surga, Di Lukas surga itu- 22 nomor 69. Ada anak manusia yang duduk di sebelah kanan Elohim. Siapa anak manusia itu? Yaitu Yesus. Berarti Coba kau Yesus baca bukan Alkitab. Elohim. Yesus bukan Yesus Elohim. Dia itu adalah Tritunggal, dia itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, Saya yang tidak diutus tanya Allah Tritunggal untuk lagi. menjadi. Ketika duduk di sebelah kanan Elohim, Yesus itu bukan Elohim. Yesus itu dia itu adalah Tuhan dan duduk di sebelah kanan Allah. Kok Tuhan balik? Helikopter. Sekarang saya tanya kamu, saya tanya Anda. Muter. Allah itu siapa? Saya Tuhan kasih itu siapa? datanya ya, ini ya Dinda ya. Lukas 22 Di dalam- nomor 69 menuliskan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Anak manusia yang duduk di sebelah kanan Elohim ini siapa? Yaitu Yesus lah bang. Ya udah, berarti Yesus bukan Elohim, melainkan manusia, betul? Dia itu adalah Tuhan yang diutus oleh Elohim. Kok cerita diutus lagi? Ini tidak berbicara tentang pengutusan. Sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Bukan pengutusan lagi. Duduk di sebelah kanan Elohim. Ketika anak manusia duduk di sebelah kanan Elohim, siapa anak manusia ini? Yesus. Kalau gitu kau akui Yesus yang duduk di sebelah kanan Elohim itu bukan Elohim, melainkan anak manusia. Sekarang begini. Ungkapan Yesus duduk di sebelah kanan Allah adalah pernyataan iman Kristen bahwa Yesus Kristus memiliki kedudukan. Iya kan bang? Iya kan? Elohim. Iya kan? Elohim. Iya kan memiliki kedudukan, kehormatan dan kekuasaan tertinggi di surga bersama Allah Bapa setelah kenaikannya. Iya kan? Hal ini bukan posisi harafiah di sebuah kursi, melainkan simbol kekuasaan. Arti dan makna, tanda kehormatan, sisi kanan adalah tempat paling terhormati bagi seorang di samping seorang raja, bang. Kuasa dan pemerintahan, Yesus ikut memerintah sebagai raja atas semesta alam dan memiliki otoritas penuh. Bang Faruk dengar nih. Perantaraan Yesus menjadi pembela dan pengantara bagi umat manusia di hadapan Allah Bapa. Ayat di Alkitab mengatakan bahwa Markus bab 16 ayat 19, Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Sedangkan di Kisah Para Rasul bab 7 ayat 55 sampai 56, Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah saat ia berdoa. Sedangkan di dalam Alkitab Roma bab 8 ayat 34, Yesus duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela kita, yaitu sebagai penjelasan teologi secara mendalam. Ya kan, Bang? Jadi, pernyataan iman Kristen bahwa Yesus memiliki kedudukan, kehormatan, dan kekuasaan tertinggi di surga bersama Allah Bapa setelah kenaikannya, hal ini bukan posisi harafiah di sebuah kursi, melainkan simbol kekuasaan. Ya kan, Bang? Sudah, boleh saya tanggapin? Jadi satu lagi, itu sebagai tanda kehormatan dan kuasa pemerintahan. Yesus ikut memerintah sebagai raja atas alam dan terjadi kan gempa bumi. Mana bukti Anda? Coba tunjukkan. Sudah, boleh saya tanggapin? Di mute ya? Iya boleh. Di mute.
Ini kita buktikan teman-teman, bahwasanya pemahaman dan kepercayaan dalam Kristen itu menabrak Bible dan menabrak argumentasi dan juga pemahaman dan pengajaran dari Yesus itu sendiri. Bagaimana bisa Stefanus melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, sementara dalam Yohanes 5 nomor 37 Yesus berkata kepada Stefanus, kau nggak bisa lihat Bapa. Itu bukti kebohongan Stefanus yang berkata melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Kalian percaya Stefanus atau percaya Yesus? Arti kata Kristen ini pengikut-pengikut Stefanus atau pengikut-pengikut Yesus? Dalam Yohanes 5 nomor 37, Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kalian termasuk kau Stefanus, gak akan bisa lihat dia. Tiba-tiba Stefanus yang di bumi bisa melihat Bapa duduk di sebelah kanan Yesus. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Itu pertama. Yang kedua, Yesus anaknya Maria. Dari dia dilahirkan sampai dengan ada kisah Yesus yang mati lalu bangkit di atas kayu salib dari kematian, gak ada Yesus yang pernah berkata tiba-tiba melihat Bapa. Tidak ada. Yesus yang dikisahkan dalam Matius 3:17 aja tidak pernah mengklaim dirinya melihat Bapa. Lalu tiba-tiba datang Stefanus mengklaim dirinya melihat Bapa yang duduk berdampingan dengan Yesus. Yang benar mana? Pemahamanmu atau apa yang tertulis dalam Biblemu? Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Kan gitu. Siapa anak manusia di situ? Yesus. Yesuslah anak manusia di situ. Berdasarkan bilangan 19:23, manusia itu bukan Elohim. Berarti Yesus itu bukan Elohim, apalagi Bapa. Karena apa? Karena dia duduk di sebelah kanan Bapa, duduk di sebelah kanan Elohim sebagai anak manusia. Sekarang saya tanya kepada si daripada apa yang disaksikan dan dikatakan oleh Stefanus. Pernah melihat Bapa? Kalau itu memang tidak ada, tetapi Yesus pernah duduk sembahyang di taman Eden. Dia sembahyang. Sabar dulu. Yesus dalam Yohanes 5:37 mengatakan, Bapa tidak terlihat. Stefanus mengatakan, dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Pernyataan siapa yang benar ini? Pernyataan Yesus atau Stefanus? Pernyataan mereka berdua itu benar karena Yesus dalam berdoa kepada Bapaknya. Benar? Dua Bapa kami di taman Eden. Itu seperti apa? Dia melihat Bapaknya kan? Kau nyatakan benar. Bukan narasi yang berbeda, abang. Lama-lama aku login aja nih, bang. Narasi yang berbeda itu. Buka kameramu. Yesus mengatakan Bapa nggak bisa dilihat. Stefanus mengaku melihat Bapa. Iya. Mana yang benar? Iya. Nah, di situ dikatakan Stefanus melihat Bapa, ya kan? Yesus mengatakan Bapa tidak kau lihat. Nah, Kan seperti itu. Sama, benar yang dibilang kata si Padis. Yesus juga benar, Stefanus juga benar. bagaimana benar? Yesus bilang nggak bisa lihat. Stefanus bilang bisa lihat. Mana yang benar? Iya, Yesus kan di bumi datang sebagai manusia. Bahkan ketika duduk di sebelah Dia kanan mengatakan Elohim, dia kepada manusia. Iya, kan si Duduk di Stefanus sebelah itu kan kanan Elohim, dia manusia. Lukas 22, itu kan 69. penglihatan. Itu penglihatannya si Stefanus karena dia kan pada saat itu melihat Yesus itu duduk di sebelah kanan. Berarti penguasa. Iya, dia melihat kan, dalam penglihatannya dia melihat kan Yesus. Yes. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa kan. Nah, Ya, tapi- sementara dalam Yohanes 5:37 Yesus berkata Bapa tidak terlihat kan. Iya, Bapak tidak terlihat. Betul. Statement siapa yang benar ini? Yesus yang bohong atau Stefanus yang Iya, bohong? maksud Yesus Bapak tidak terlihat orang-orang yang berdosa tidak melihat Bapa, apalagi pendosa. Di mana tertulis orang-orang yang berdosa tidak bisa melihat Bapa? Di mana? Nah, biar kita lihat ya. Kita tanya dulu apa data. Silakan. Orang yang berdosa tidak bisa melihat Elohim. Bapa. Bentar ya. Orang yang berdosa bisa melihat Elohim. Silakan. Orang-orang yang berdosa tidak bisa melihat Elohim. Tidak bisa melihat
Tuhan. Darni, iblis aja berbincang-bincang sama Elohim. Bohong aja gue Darni. Beda itu, beda. Nih, ada Keluaran 33 ayat 20. Tetapi ia berfirman, engkau tidak dapat melihat wajahku, sebab tidak seorang pun dapat melihat aku dan hidup. Menunjukkan keterbatasan manusia berdosa di hadapan kemuliaan Elohim yang maha suci. Keluaran 33 Ayat 20. 20 kita buka datanya ya. Nih. Coba tunjukkan sama aku itu Darni, di mana narasi yang bertuliskan orang yang berdosa tidak bisa melihat Elohim di mana? Ada lagi ayat yang lain. 1 Yohanes 4 ayat 20. Yang kutanya, Oke. dalam Lagi firmannya. Keluaran 33:20 ini di mana tertulis, di mana tulisan yang memuatkan orang berdosa tidak bisa lihat Elohim, di mana tertulisnya? Karena ada lagi ayat pendukungnya. Gak ada lagi ya. Dengar ya? Ibrani 12 Ada nggak ayat. di sini? Ya sebentar. Ibrani Ada nggak 12. di Keluaran 33:20 ini. Ya sabar. Ibrani 12 ayat 14 Jawab yang berbunyi, jujur dulu, dalam Apa? Keluaran 33:20 ini ada nggak data yang iya, termuat dengan apa engkau yang kau tidak katakan? tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, di Betul mana itu? di sini tertulisnya orang berdosa? Pikirannya orang yang berdosa dong nggak bisa melihat Elohim. Oh, tafsir ya, bukan tertulis ya. Ya. Artinya Tafsir ya. kalau dilihat pun nanti ayat di atas Iya, pasti menuju tafsir ke berarti situ. kan yang barusan kau sampaikan berdasarkan Keluaran 33:20 itu adalah tafsir, bukan berdasarkan data kan, betul? Ada juga data Ibrani 12 ayat Mbak, di 14. Keluaran 33 ini pemahaman itu berdasarkan tafsir, tafsir bukan kontekstual, Iya. betul? Iya, itu artinya Oke. menunjukkan keterbatasan Oke, sekarang manusia saya berdosa di hadapan kemuliaan Elohim. Dengar itu Darni. Disiplin ilmu apa kau gunakan ketika kau menafsirkan ayat itu sesuai dengan apa yang kau katakan? Kalau kita lihat pengertian apa makna daripada keluaran itu, di situ ditunjukkan bahwa menunjukkan keterbatasan manusia berdosa di Yang hadapan saya kemuliaan tanyakan Elohim itu Darni, yang maha suci. disiplin ilmu apa kau gunakan ketika kau menafsirkan Keluaran 33:20 itu sesuai dengan narasimu? Disiplin ilmu apa yang kau gunakan? Disiplin ilmu kuambil dari Google. Iya dong, kan kita main cepat. Kita main cepat. Ngapain kita capek-capek melihat buku yang lain? Semua di Google ini sudah tertera. Menuju ke situ arahnya gitu loh. Dari Google. Iman kepada kitab suci Alkitab. Itu Darni ya, kalau Iya. aku mengikuti logikamu dengan narasimu yang mengatakan orang yang berdosa tidak bisa melihat Bapa ataupun Elohim. Yes. Nah, walaupun itu tanpa data, andai kata aku kutip itu logikamu berdasarkan tafsir liarmu, Anda mau mengatakan kepada kami Yesus itu berdosa. Enggak. Mana berdosa Karena Yesus? Yesus kan tidak ada Tuhan. sabar dulu itu Darni, tidak ada satu literasi pun di dalam Bible di mana dikisahkan Yesus itu melihat Bapa ataupun melihat Elohim. Orang dia Bapa itu. Dia wujud Bapa Yesus. Yesus itu wujudnya Bapa. Ibrani 1 ayat 3. Oh, Yesus wujudnya Bapa. Iya, betul. Buka Dia Yohanes wujud 20 nomor Elohim. 17. Buka Yohanes 20 nomor 17. Yes. Silakan. Aku udah tamat itu. Silakan. Apa? Ilmu apa itu kalau kalian di Islam itu? Ilmu apa Baca namanya? Yohanes 20 nomor 17 baca. Yohanes 20 20 nomor 17 silakan. nomor 17. Yesus itu adalah wujud Bapa itu sendiri ya katanya tadi teman-temannya. Ada Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Ya, silakan. Oke. Aku nggak bantai datamu, tapi Ya, aku mau kontra Yohanes. dengan Yohanes 20 nomor 17. Baik, biar aku baca ya. Yohanes 20 ayat 17. Ini bicara tentang Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Setelah dia hidup ya, udah mati dia Baca dulu hidup. toh, jangan langsung ditafsir. Baca dulu. Cuci. 17. Baca dulu. 17. Ya, kita baca. Ayat 11 saja dulu ya, boleh ya? Dari 11. Ya. Tetapi Silakan. Maria berdiri dekat Boleh juga kubur itu. dari Iya, nomor pasal. 13 pun boleh toh. Oh, enggak apa-apa ini aja. Tetapi Maria 11. berdiri. Aduh, kenapa ini? Dia apa? Aktifkan Silakan, kamera dari 11 katanya. ya. Enggak usah lah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia
menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Ayat 13, kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayat 14, sesudah berkata demikian ia menoleh di belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, ya, nggak dikenalnya Yesus itu. Ia lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpalinglah dan berkata kepadanya dan dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru, ya, kata Yesus. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Elohimku dan Elohimmu." Ya, simak pertanyaan saya itu Darni. Yes. Nah, Ya. Yohanes 20 nomor 13. Tuhanku telah diambil dan Ya. aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Pertanyaannya, siapa yang salah meletakkan Tuhanmu? Nah, si Maria bukan yang salah karena dia bangkit. Si Maria yang terheran-heran. Kenapa? Di mana Tuhanku? Di mana? Apakah kau ambil? Saya tidak Bukan, tunggu dulu. Bukan berpindah tempat, tapi bangkit dia daripada kematian. Saya nggak bilang berpindah tempat. Nggak ada saya bilang berpindah tempat. Lo itu siapa yang bilang berpindah tempat? Makanya simak pertanyaanku, ya. Yes. Ini ibu itu analoginya ini pulpenku. Nih, aku tidak tahu di mana bolpenku dan aku mencari bolpenku dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Iya. Pertanyaannya itu di situ kan dikatakan aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Yang jadi pertanyaan saya, ya, siapa yang salah meletakkan Tuhanmu? Nggak ada yang salah karena Yesus bangkit. Tadinya kan Maria melihat dia diletakkan di kubur. Tapi Berarti begitu Maria dia datang, bohong. begitu datang Maria nggak ada lagi di situ karena Berarti Maria bangkit bohong. Yesus. Tidak Maria bohong. bohong. Tidak bohong, bangkit Yesus. Bangkit. Dia hidup kembali. Maria berkata, Yesus bukan mati bau bangkai di dalam kuburnya, enggak. Kalau mati Yesus bau bangkai, udah ada belatung-belatung di situ. Ini enggak ada, guys. Itu jangan emosi dulu, ini saya tunjukkan. Enggak emosi. Ya, Bener enggak? Bener enggak? Kan bangkit Yesus kan. Di dalam Yohanes 20 nomor 13, saya tanya apa gitu ya. Iya. Maria berbicara tentang Tuhan yang salah letak atau Tuhan yang bangkit? Bangkit dia. Baca lagi toh dalam Yohanes 20. Iya. Dia hanya menyatakan saja, si Maria hanya mengatakan, "Mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang," katanya. "Aku tidak tahu di mana dia diletakkan," katanya. Iya, karena apa? Karena apa? Sabar dulu itu Darni. Dia Yesus bangkit. Sabar dulu. Bingunglah dia. Sabar dulu itu, jangan emosi toh ya. Enggak Di lah. dalam Yohanes 20:13, Iya. Maria tidak tahu di mana Tuhan diletakkan atau di mana Tuhan dibangkitkan. Iya, dia nggak tahu di mana diletakkan katanya. Tahu-tahu kan Yesus bangkit. Ya nggak tahu lah dia diletakkan di mana. Di mana Tuhanmu diletakkan kan? Dia kan bertanya-tanya, dia terheran-heran. Kok nggak ada Tuhanku? Di mana kan? Tuhanku? Berarti kan benar. Makanya dengar itu dari benar aku kan. Maria nggak tahu di mana Tuhan Anda diletakkan. Yes, Sebagaimana betul. aku juga tidak tahu di mana aku meletakkan kunci sepeda motorku. Bisa gitu loh, Maka bisa. pertanyaan saya itu begini Todarni, siapa yang telah salah meletakkan Tuhanmu? Nggak ada yang salah meletakkan karena Yesus Kalau nggak bangkit. ada salah- Jadi si Maria nggak tahu dia di mana Dari diletakkan. Darni.
Kalau tidak ada kejadian salah meletakkan Tuhan, nggak mati. mungkin si Maria kehilangan dan tidak tahu di mana Tuhan diletakkan. Iya. Buktinya hilang, mayatnya pun nggak ada. Nggak ada, nggak busuk bangkainya di situ, nggak ada. Loh, itu dengar itu ya. Ada bangkainya Yesus di situ kan nggak ada. Di Pindah rumah pun, kita, salah sabar pindah dulu, pun Dani. enggak. Jangan emosi, sabar dulu itu Dani. Di rumah kita ada tempat penggantungan kunci sepeda motor. Kan gitu. Nah, ketika aku merasa kehilangan kehilangan karena aku lihat ya di tempat biasanya kunci sepeda motor, di situ kunciku harusnya ada. Ternyata tidak ada. Maka aku tanya sama istriku, di mana kunci sepeda motorku? Aku nggak tahu di mana orang meletakkan kunci sepeda motor. Gitu loh. Begitu juga kan, karena kunci sepeda motor itu tidak di tempat seharusnya, maka ada pelaku yang salah meletakkan kunci sepeda motor. Sama halnya dalam Yohanes 20:13. Kenapa Maria mengatakan aku tidak tahu di mana ia diletakkan? Karena ada orang yang salah meletakkan tempat Tuhannya. Tuhannya kan dalam Markus 15 kan Tuhan kalian dikisahkan mati. Maka tempatnya orang mati adalah kuburan. Ditengok sama Maria nggak ada kuburnya. Makanya ditanya, aku nggak tahu di mana diletakkan. Nggak mungkin lah orang mati diletakkan di dalam swalayan. Nggak mungkin mayat itu diletakkan di mall ataupun diletakkan di apotik. Tempatnya mayat itu di kuburan, di lubang kuburan Tuhan kalian. Makanya dia bilang, aku nggak tahu di mana Tuhanku diletakkan, mayat Tuhanku diletakkan. Aku Bang Faru. Maka pertanyaan saya Darni, 3 detik lagi, 3 detik dari 10 detik ini. Siapa yang telah salah meletakkan mayat Tuhanmu? Silakan. Siapa yang salah letak? Siapa yang telah salah meletakkan Tuhanmu? Silakan. Iya. Kenapa? Jangan dipotong aku ya. Kenapa Maria mengatakan aku tidak tahu di mana mayat Tuhan diletakkan, kan gitu kan? Nah, karena kubur Sebentar itu itu ya, kosong. sebentar itu ya. Heeh. Bentar. Aku bikin temanya dulu nih. Heeh. Bentar ya. Kunci Bang Faruk hilang gitu Bang Faruk ya. Enggak, temanya itu Tuhan Oten salah letak. Terserah. Namanya juga antikristus, nggak apa-apa. Antikristus kan biasa mengejek-ngejek ya kan. Kubur kosong. Maria datang pagi-pagi ke makam dan melihat pintu kubur terbuka. Heranlah dia. Di mana ya diletakkan Tuhan itu? Ya namanya juga orang merasa kesedihan dan kebingungan. Dalam pikirannya kematian Yesus sudah sangat menyedihkan dan kehilangan jenazahnya adalah pukulan berat tambahan ya. Belum mengenal Yesus, Maria sempat mengira Yesus yang bangkit berdiri di depannya adalah seorang penjaga taman. Jadi bingung dia, kebingungan, titik balik. Kebingungan itu baru berakhir ketika Yesus memanggil namanya secara langsung. Sehingga ia sadar bahwa yang di depannya adalah guru yang hidup. Itu dia. Jadi karena kebingungan dia, karena kubur itu kosong ya, kesedihannya yang sangat mendalam, jadi error letaknya pada saat itu gitu guys. Gampang kok. Saya tanggapin itu ya. Iya. Nah, disinilah letak kelucuan Tuhannya teman-teman Kristen. Selain Tuhan teman-teman Kristen itu bisa meninggal, ternyata Tuhannya teman-teman Kristen nggak bisa ngurus mayatnya sendiri. Nggak bisa, bikin risau umatnya saja. Umatnya risau karena mayat Tuhannya hilang. Dan ketika mayat Tuhannya itu hilang, itu bikin sulit. Membuat risau, membuat panik oleh umatnya, gitu loh. Karena apa? Karena ternyata Tuhannya teman-teman Kristen itu salah letak. Kenapa salah letak? Gini loh itu, kejadiannya itu kan gini. Lubang batu itu kan sudah terbuka. Ditengok sama Maria di subuh hari. Masuk dia. Nggak ada mayat Tuhan kalian di dalam kuburan itu. Nah, paniklah dia. Aduh, di mana Tuhanku? Aku kehilangan mayat Tuhanku. Gitu loh. Bagaimana Tuhan kalian bisa menjaga kalian? Ini pemikirannya. Bagaimana Tuhan kalian bisa menjaga kalian, sedangkan menjaga mayatnya sendiri dia nggak bisa. Ngurusin mayatnya aja dia nggak bisa gitu. Pertanyaan orang nyari-nyariin mayatnya. Pertanyaan. Pertanyaan
Oke. Setelah itu dia keluar dari lubang batu berkata, ya, jawab Maria, Tuhanku telah diambil orang. Tuhanku telah diambil orang. Kalau dibilang orang, sepeda motorku telah diambil orang, masuk akal. Mobilku telah diambil orang, masuk akal. Ini Tuhanku diambil orang. Endingnya Yesus membusuk bau bangkai enggak? Endingnya Yesus membusuk bau bangkai atau berjumpa semua dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun. Sabar dulu itu Dani, sabar. Endingnya yang perlu, walaupun kau bilang salah letak, salah ini, endingnya Yesus hidup kembali, naik ke surga, disaksikan murid-muridnya, jumpa dia Jangan sabar sama dulu, murid-muridnya jangan dan emosi, Maria dan sabar dulu, Yusuf. Dani. Makanya saran saya, ya, bagus-baguslah kalian jaga Tuhan kalian. Bagus, sudah di surga dia, bukan mati bau bangkai dia. Sabar dulu. Yesus di surga sekarang baru, bukan mati busuk bau bangkai di kuburan. Tuhanku itu di surga berkuasa. Sabar dulu itu. Bagaimana kau berbicara tentang Kalian kebangkitan? punya Tuhan nggak di surga berkuasa? Sabar dulu itu. Bagaimana kau berbicara tentang kebangkitan sementara mayatnya sendiri hilang? Dia di Bukit Zaitun bersama mereka, terangkat dia ke langit. Oke. Ayo. Kalau begitu, dengar dulu Ayo. ya. Endingnya yang perlu. Sabar dulu. Ending. Sabar dulu kan, emosi kan. Jangan dulu, sabar dulu, jangan emosi. Yohanes 20:13, Lukas 24 nomor 3 menunjukkan data secara eksplisit teman-teman Kristen kehilangan mayat Tuhan. Kalaulah memang mayat Tuhan kalian sudah ketemu, tunjukkan satu data di dalam Bible yang bertuliskan telah ditemukan mayat Tuhan. Gimana? Akhirnya mereka berjumpa di Bukit Zaitun semuanya mereka di Bukit Nanti dulu Zaitun. cerita kebangkitan, silakan. Hilang nggak bau bangkai tak Yesus? Busuk nggak di tanah di kuburan? Busuk nggak di kuburan Yesus? Jangan Busuk nggak emosi di dulu kuburan loh Yesus? itu. Kalian kehilangan mayat Tuhan, datanya eksplisit Yohanes 20:13, Lukas 24 nomor 3. Oke. Tapi aku tidak memaksakan kehendakku dan juga pengetahuanku meskipun berdasarkan data. Kalau nanti dulu kita bicara tentang kebangkitan itu, nanti dulu. Tugas kalian bukan percaya dulu tentang kebangkitan, tapi tugas kalian dari 2000 tahun yang lalu. Endingnya yang perlu. Ini tugas kalian dari 2000 tahun yang lalu sampai detik ini, kalian harus mencari di mana keberadaan mayat Tuhan kalian. Kalau memang mayat Tuhan kalian, sabar dulu. Kalau memang mayat Tuhan kalian sudah ditemukan, tunjukkan data secara eksplisit di mana dikatakan telah ditemukan mayat Tuhan. Silakan. Bukan di